Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dinda Ulandaini dengan NIM A251210004 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Kalau sebelumnya kita telah membahas progresivisme dan esensialisme. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perennialisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Nah, langsung saja yang pertama, aliran perennialisme, di mana sebuah aliran yang menekankan pada kebenaran, di mana dalam pendidikannya menjelaskan tentang pentingnya berproses dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya. Jadi, filsafat perennialisme pada dasarnya mengkaji sesuatu yang ada dan akan selalu ada dan menawarkan pandangan alternatif agar manusia kembali kepada akar-akar spiritualitas dirinya tanpa tenggelam dalam germelak kehidupan materi yang seringkali membuat kita silau dan menimbulkan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan kita. Adapun karakteristik dari perennialisme, yang pertama, kembali pada nilai atau norma pada masa Yunani kuno abad pertengahan. Yang kedua, perennialisme berasumsi bahwa realita merupakan tujuan. Yang ketiga, perennialisme berasumsi bahwa belajar itu merupakan latihan dasar dan disiplin mental. Yang keempat, perennialisme menyatakan bahwa kenyataan tertinggi itu berada pada alam yang penuh dengan kedamaian. Selanjutnya ada teori pendidikan, memandang pendidikan sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang ini ke kebudayaan masa lampau. Sikap ini bukan merupakan romantisme atau nostalgia, melainkan telaah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Jadi sikap untuk kembali ke masa lampau ini merupakan konsep bagi perennialisme. Dengan kata lain, perennialisme menganggap pentingnya pembentukan kebiasaan dalam pendidikan sekarang yang berdasarkan pada kebiasaan dan kebudayaan pada masa lampau yang memiliki nilai integritas dan idealitas. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Bagi perennialis, nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah yang menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan hidup. Peran pendidik dan peserta didik. Peserta didik dipandang oleh aliran perennialisme sebagai makhluk rasional yang mempunyai posisi dominan dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki fitrah yang harus dibimbing dan diarahkan untuk mendapat kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud pada pembahasan ini adalah pengetahuan. Dengan demikian, maka peran pendidik di sini adalah untuk dapat mengarahkan peserta didik dan dapat mencapai kebenaran. Dalam filsafat perennialisme, kurikulum dipandang sebagai upaya membentuk karakter anak yang bermoral, menjunjung nilai-nilai luhur agama, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Yang kedua ada rekonstruksionisme, aliran filsafat pendidikan yang lahir sebagai reaksi terhadap keadaan yang tidak menentu dan kesimpangsuruan. Rekonstruksionisme seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme. Rekonstruksionisme menganggap progresivisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat, di mana hanya memperhatikan masyarakat pada saat itu saja. Padahal yang perlu pada abad kemajuan teknologi yang pesat ini adalah rekonstruksi masyarakat dan penciptaan tekanan dunia baru secara menyeluruh. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, perubahan secara mendasar pada tata masyarakat agar peradaban dunia tidak mengalami kehancuran. Yang kedua, menciptakan atau membangun tatanan sosial yang mendunia. Yang ketiga, sekolah menjadi agen utama dalam menyusun kembali tatanan sosial yang baru. Yang keempat, sekolah harus berpartisipasi aktif mengajarkan perubahan sosial. Dan yang terakhir, pembelajaran berjalan secara demokratis. Sekolah sebagai agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial dan sumber inovasi sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut harus melakukan konsensus dan bekerja sama antar bangsa supaya dapat mengkonstruk tatanan sosial baru di lingkungannya. Tujuan pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran peserta didik baik dalam masalah sosial, ekonomi, politik. Dan tujuan tertinggi pendidikan yaitu menciptakan masyarakat baru yang saling bergabung. Kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionisme terletak pada mata pelajaran. Kurikulum berisikan mengenai sosial, ekonomi, politik, dan masalah-masalah yang ada dan dihadapi dalam kehidupan. Peran pendidik memberikan kesadaran peserta didik dan membantunya dalam memecahkan masalah.
Pendidik harus memberikan motivasi peserta didik agar dapat menemukan jalan alternatif dalam memecahkan suatu masalah. Implikasi pemikiran filosofis rekonstruksionisme dalam kurikulum diarahkan kepada penumbuhan kesadaran kritis peserta didik dengan model keaksaraan kritis pada materi yang diajarkan. Selain itu, kurikulum ditekankan pada upaya membangun kesadaran polikultur dengan mengapresiasi keragaman budaya, adat istiadat, suku tertentu untuk menanamkan nilai-nilai pluralisme kultur. Aliran eksistensialisme bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Kierkegaard, penyetus aliran eksistensialisme, menyatakan bahwa aliran ini hendak memadukan hidup yang dimiliki dengan pengalaman dan situasi sejarah yang dialami dan tidak mau terikat oleh hal-hal yang sifatnya abstrak dan spekulatif. Menurutnya, segala sesuatu dimulai dari pengalaman pribadi, keyakinan yang tumbuh dari dirinya, dan kemampuan serta keluasan jalan untuk mencapai keyakinan hidupnya. Eksistensialisme menghendaki agar pendidikan selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan menentukan jati dirinya, karena masing-masing individu adalah makhluk yang unik dan bertanggung jawab atas dirinya dan nasibnya sendiri. Tujuan pendidikan mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan dirinya, serta memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Peran pendidik berperan melindungi dan memelihara kebebasan akademik. Guru tidak memaksakan interpretasi atau mengabaikan pengetahuan lama siswa. Dalam menyampaikan materi, guru mengemukakannya dengan pandangan beragam. Guru harus membaca secara mendalam dan menyusun materi secara tepat sebelum pembelajaran dimulai sebagai bahan diskusi. Guru harus jujur. Guru menjadikan materi pelajaran sebagai bagian dari pengalamannya, sehingga guru akan dapat menyajikan sebagi bagian yang muncul dari dalam dirinya. Kemudian aspek pendidikan yang lainnya yaitu tugas anak didik. Siswa bebas memilih apa yang mereka pelajari dan bagaimana mempelajarinya, serta siswa harus bebas berpikir dan mengambil keputusan sendiri secara bertanggung jawab. Kurikulum menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna serta untuk memahami kehidupan seorang meski memahami dirinya sendiri. Materi pembelajaran mencakup teori, konsep generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Teori idealisme eksistensialisme dipengaruhi oleh banyak filsafat fenomenologi, artinya suatu pandangan yang menggambarkan penampakan benda-benda serta peristiwa-peristiwa bagaimana benda tersebut menampakkan dirinya pada kesadaran manusia. Pengetahuan manusia tergantung pemahamannya tentang sebuah realitas. Artinya apa yang didapat anak dari sekolah itu bukan kunci dari kesuksesan, tapi bagaimana penerapannya anak tersebut. Nilai pandangan eksistensialisme dalam nilai yaitu menekankan kebebasan dalam bertindak. Namun kebebasan itu bukan sebagai tujuan atau cita-cita dalam diri masing-masing. Itu suatu potensi untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Manusia memiliki kebebasan dalam hal memilih, tapi bagaimana dengan menentukan pilihan itu sangat susah karena pada dasarnya manusia itu serakah. Pendidikan eksistensialisme menekankan pada diri sendiri dan pemenuhan diri secara pribadi. Setiap orang dipandang sebagai makhluk yang unik. Dengan cara uniklah manusia bertanggung jawab terhadap nasibnya. Cukup sekian penyampaian materi ringkas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.